Aku dan teman-temanku, Fajar, Lisa, dan Dimas, memutuskan untuk menghabiskan liburan akhir pekan di sebuah villa tua yang terletak di Cipanas, Cianjur. Kami mendengar tentang villa ini dari salah satu teman yang pernah menginap di sana, yang mengatakan bahwa villa ini memiliki pemandangan indah dan suasana yang sangat tenang, sangat cocok untuk melepas penat setelah kesibukan kuliah. Tetapi ada satu hal yang membuat kami sedikit ragu. Teman kami itu menyebutkan bahwa villa itu sudah lama ditinggalkan dan sepi, dengan hanya sedikit orang yang datang ke sana. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan kami, dan kami memutuskan untuk mencoba menginap di villa itu. Begitu sampai di villa, kami merasa ada yang aneh. Villa itu tampak seperti sebuah bangunan yang cukup besar dengan arsitektur lama yang khas. Dindingnya sudah mulai lapuk dan banyak daun-daun kering berserakan di halaman. Tapi meskipun begitu, pemandangannya tetap indah dengan pegunungan hijau yang mengelilinginya. Kami disambut oleh seorang pria tua yang mengaku sebagai penjaga villa. Wajahnya tampak ramah, namun ada sesuatu yang terasa tidak biasa darinya. Matanya yang tajam dan senyumnya yang aneh membuatku merasa sedikit tidak nyaman. "Selamat datang," katanya dengan suara berat. "Villa ini sudah lama kosong, tapi saya rasa kalian akan nyaman di sini." Kamar yang kami tempati berada di lantai 2. Begitu memasuki kamar, kami langsung merasa dingin meskipun udara di luar terasa hangat. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum menjelajahi villa lebih jauh. Malam pertama, semuanya terasa biasa. Kami duduk-duduk di ruang tamu, berbincang dan tertawa. Namun, saat jam menunjukkan pukul 10 malam, suasana tiba-tiba berubah. Lisa yang duduk di dekat jendela tiba-tiba terdiam dan menatap keluar dengan ekspresi cemas. "Kalian lihat itu?" tanyanya dengan suara pelan. Kami mengikuti arah pandangannya dan melihat seorang pria berdiri di depan villa di dekat gerbang mengenakan pakaian putih lusuh. Pria itu tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Tubuhnya terbungkus kabut yang perlahan muncul di sekitar villa. Fajar mencoba untuk menenangkan Lisa, berpikir bahwa pria itu mungkin hanya orang biasa yang sedang berjalan lewat. Namun saat kami semua menatap lebih lama, pria itu perlahan-lahan menghilang di antara kabut tebal. Kami semua merasa gelisah. Dimas yang biasanya tidak mudah takut mulai terlihat khawatir. "Itu pasti cuma bayangan," katanya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun perasaan aneh terus menghantui kami. Kami memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu, meskipun aku merasa terjaga sepanjang malam. Setiap suara kecil, setiap gerakan di luar kamar membuatku terjaga. Aku tidak tahu mengapa, tapi rasanya ada yang tidak beres di villa ini. Pada tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar kami. Awalnya, aku berpikir itu hanya mimpi. Tetapi, ketukan itu semakin keras.
semakin jelas. Aku merasa takut. Namun, aku berusaha tenang dan menoleh ke arah teman-temanku. Semua tampak tidur dengan nyenyak. Tidak ada yang mendengar apa-apa. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu dan memeriksa. Namun, begitu aku membuka pintu kamar, aku tidak melihat siapapun. Keheningan yang mencekam memenuhi udara. Aku melangkah keluar, mencoba melihat lebih jelas. Namun, tak ada tanda-tanda orang di sekitar kamar. Ketika aku kembali ke dalam kamar, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja kecil di sudut kamar, ada selembar kertas yang tidak ada sebelumnya. Aku meraihnya dengan hati-hati, dan di atas kertas itu tertulis, "Jangan keluar malam ini. Jangan keluar malam ini." Begitu tulisan di sana. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin salah satu dari temanku menulisnya sebagai lelucon. Tapi kenapa mereka menulis itu tanpa ada yang memberitahuku? Aku tidak berani bertanya kepada mereka karena mereka semua tidur begitu nyenyak. Hari berikutnya, suasana Pila tidak banyak berubah. Namun, seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap malam, kami mendengar suara ketukan di pintu. Suara langkah kaki yang mengelilingi Pila. Dan kadang-kadang kami merasa ada yang mengintip dari jendela kamar. Semua ini semakin memburuk pada malam ketiga ketika Dimas menghilang. Kami semua terbangun dan mencari-cari Dimas di seluruh Pila. Namun, ia tidak ada di mana-mana. Saat kami berlari ke halaman, kami melihat sosoknya berdiri di dekat pohon besar di ujung halaman, menatap ke arah Pila dengan ekspresi kosong di wajahnya. Aku merasa ngeri dan memanggil namanya. "Dimas! Dimas! Dimas!" Tetapi Dimas tidak menjawab. Matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda hidup di sana. Kami berlari mendekatinya dan tiba-tiba Dimas jatuh terhuyung ke tanah. Tubuhnya terkulai lemas. Aku dan Pajar segera membawanya kembali ke Pila dan memeriksa tubuhnya. Ternyata Dimas pingsan, tetapi ada bekas tangan dingin di lehernya seperti sesuatu yang mencoba mencengkramnya. Kami membawa Dimas kembali ke kamar dan mengunci pintu. Dalam ketakutan, kami saling bertanya, siapa yang ada di Pila ini selain kami? Kami tidak bisa tidur lagi dan rasa takut semakin menghantui kami. Setelah kejadian itu, kami berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang Pila ini. Kami berbicara dengan penjaga Pila dan ia menceritakan kisah lama tentang Pila tersebut. Ternyata Pila ini pernah dimiliki oleh sebuah keluarga yang meninggal secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Banyak yang percaya bahwa roh-roh mereka masih menghantui Pila ini, menjaga tempat itu dari orang-orang yang datang tanpa izin. Kami akhirnya mengetahui bahwa kejadian-kejadian aneh yang kami alami sebenarnya adalah peringatan bahwa kami telah mengganggu kedamaian tempat itu. Kami memutuskan untuk segera pergi dan tidak kembali ke Pila itu lagi. Tetapi sebelum kami meninggalkan Pila, aku sempat menoleh ke belakang dan